Oke, bro. Oke, bro, selamat datang di YouTube channel gua kembali bersama gua Panji Arta di sini. Oke. Jadi udah lama banget ya nggak bikin video. Bener udah lama banget gua nggak bikin video YouTube lagi. Sekarang sih lagi pengen coba rajin lagi upload, coba bikin konten lagi karena emang ya kayaknya harus sering-sering bikin video nih biar skill juga bisa lebih terasa ya, emang karena kerjaannya banyak banget dan lagi padat banget. Ya gue mau bikin video tipis-tipis. Jadi kemarin gue abis ngangkat satu motor. Nah sebenarnya ini motor matic. Akhirnya gue punya motor matic, men. Jadi gue mutusin untuk beli motor matic buat daily use. Sebelumnya kan kalian mungkin udah tahu beberapa video gue belakang ini soal motor Ninja Z250 gue. Nah sekarang Z250 lagi di bengkel, si Barak lagi gue modifikasi dan belum selesai. Jadi gue sebenarnya butuh motor untuk daily use buat gue ke kantor, buat gue touring, karena gue belum nyobain juga ya. Maksudnya kan Z250 gue rubah jadi sport bike. Nah, pengen juga sih nyobain buat nanti touring, tapi emang kalau buat harian, buat kerja itu agak ribet, agak terlalu berisik. Jadi gue mutusin, wah gue nyari motor matic deh untuk harian dan mungkin bisa dipakai buat touring juga. Nah, kemarin gue nyari-nyari di di Facebook, di online shop, akhirnya dapet juga nih ke belakang tuh. Ya, gue ngambil motor Yamaha X-Max tahun 2018. Nah, tapi ini harganya cukup lumayan miring nih gue ngangkat. Jadi X-Max gue ini tahun 2018, warna abu-abu dan bekas jatuh, men. Bekas crash gitu loh. Nah, kenapa akhirnya gue mutusin untuk tetap beli motor ini walaupun bekas crash, tetap gue beli. Yang pertama mungkin kalian tahu semua gue senang banget modifikasi, jadi gue pengen nyoba sih sebenarnya, sekalian karena emang budgetnya juga adanya segitu gitu. Buat yang mau tahu nanti gue berapa belinya, harganya berapa, komen aja di bawah, nanti gue balas harganya, gue kasih tahu harganya berapa. Jadi gue nggak akan sebutin di sini. Nah, pertama kenapa gue berani beli, ya gambling sih sebenarnya. Motor crash itu kan sebenarnya mungkin bahaya ya. Mungkin ada sesuatu yang pasti ada kekurangannya. Cuman karena gue keterbatasan budget dan gue emang pengennya motor gede gitu loh, kayak Moge, tapi motornya itu motor matic. Ya pilihannya paling enak sebenarnya ya udah motor X-Max ini gitu loh. Ya udah akhirnya kita coba deal harga, akhirnya sepakat. Ya, ini dia motor X-Max gue yang akan nanti nemenin gue touring dan mungkin nemenin gue sehari-hari deh. Akan kita lihat apakah gue bisa ngupload konten motor sesering mungkin. Oke, rencana gue mau pakai buat moto camping juga sih nih, sendiri mungkin sama teman-teman gue nggak tahu, mungkin ada yang suka moto camping juga yang tinggal daerah Jakarta, boleh mungkin nanti kita gabung ya gitu. Oke, kita sekarang review motornya dulu. Gue dapat apa aja sebenarnya, ini sih standaran semua. Ini standar tuh, kalian juga udah lihat masih standar semuanya. Cuma ini aja nih master remnya. Master remnya udah diganti sama dia yang RCB, yang orinya nggak ada. Ya tuh loh, yang orinya nggak ada, ya udahlah ya. Itu nanti juga rencana gue mau ganti juga emang ini master remnya. Kanan kiri gue mau gantinya apa gue belum tahu, nanti gue mau ganti apa. Dan nah ini dia nih dia udah ada crash bar, udah ada lampu untuk lampu tambahan lah ya. Ini lampu apa sih namanya, LED lah ya, lampu tembak gitu. Ada bisa kuning, bisa
putih juga, jadi kalau misalnya gue pakai touring lumayan berguna juga sih. Ini mudah-mudahan, gue sih cuman belum nyoba. Ini juga tuh kayaknya bekas crashnya dia masih ada. Ini crash barnya juga gue nggak tahu buatan mana. Pengerjaannya sih kurang oke ya crash bar, tapi ya sementara nggak apa-apa lah ya, gue tetap pasang dulu aja buat ngelindungin. Terus dia udah kasih stripping kuning kayak gini, nanti bakalan gue copot karena gue bakalan repaint. Warnanya gue belum tahu warnanya gue mau ganti warna apa, cuman gue sukanya mau warna-warna kalem aja sih gitu, warna biasa. Velg juga mungkin nanti gue bakalan repaint juga ya. Tuh overall sih masih oke. Ini juga udah bekas jatuh gitu. Nekat juga sih nih gue ngambil ini tapi ya udahlah ya gitu loh. Berhubung duitnya cukupnya segitu dan gue coba juga mesinnya masih oke banget. Sekarang gue mau kasih lihat ke kalian kekurangan apa di motor ini yang gue dapet setelah motor ini crash. Gila, ini PR banget sih sebenarnya beli motor crash, tapi tantangan juga sih. Mungkin nanti bisa jadi insight buat kalian kalau beli motor crash itu sebenarnya worth it apa enggak sih gitu loh. Apalagi yang budgetnya kayak gue ya, budget pas-pasan. Hal pertama yang gue cek ketika gue beli motor bekas crash itu pertama adalah shock-shocknya. Jadi shocknya bekas kena atau enggak, bekas apa bocor atau enggak, gue cek dulu gitu kan. Nah gue lihat di sini shocknya kayaknya masih aman ya, masih nggak kena sama sekali. Gue cek juga apa sih namanya di sini segitiganya itu apa namanya bekas presan atau enggak. Nah itu karena ngaruh banget ya kan. Kalau misalnya udah kena segitiganya, aduh PR juga sih sebenarnya. Memang kalau dilihat dari bekas-bekas jatuhnya sih sebenarnya mungkin ini bekas jatuh bego aja sih kayaknya gitu loh, jatuh bego atau enggak ya agak jatuh, mungkin jalan nggak terlalu kencang terus dia slip akhirnya jatuh gitu loh, atau enggak dia jatuh karena nggak seimbang waktu naik motor ini gitu ya. Karena emang dari baret-baretnya sih bukan baret yang parah banget ya. Jadi yang satu nih baretnya itu di bagian sini, bagian apa namanya, tutup aki ya. Kalau aki X-Max kan ada di sini nih akinya, dia bagian aki ada di sini. Nah ini tutupnya agak lecet dan boncel sedikit ya, mungkin nanti ini gue ganti. Terus apa namanya, handle remnya juga nggak terlalu parah ininya, tipis aja. Makanya gue saran kayaknya nggak yang jatuh parah banget gitu, nggak yang sampai tabrakan banget, yang sampai hancur banget. Jadi masih worth it sih menurut gue gitu kan. Nah yang kedua di bagian filter udaranya juga udah baret nih kan, kalian bisa lihat nih, ini baret. Mungkin nanti gue ganti. Di sini juga kelihatan baretnya juga dia nggak pecah, nggak baret yang parah banget. Jadi gue berasumsi jatuhnya nih bukan jatuh yang parah-parah banget lah. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan. Gue juga baru belajar ya. Saya baru belajar. Ini karena motor matic pertama gue. Jadi sekalian nanti gue belajar soal motor matic ini gimana ngopreknya. Jadi ya gitulah. Ada harga yang harus kita bayar. Ya karena emang senengnya gitu gue ngoprek motor ya. Jadi ya udahlah, bismillah, gue ambil akhirnya motornya. Nah itu jadi ada 1, 2 yang kena, terus 3 ini sama 4 body. Sebenarnya ini kayaknya bekas dempulan ya kalau gue lihat ya, jadi pasti bodinya ini kena sedikit gitu loh. Gue nggak tahu pecah atau enggak karena belum gue bongkar gitu kan. Tapi ya nanti juga gue mau repaint. Ini sih udah lumayan mulus ya. Jadi ya masih bisa nanti kita pakai bodi lamanya. Nah ada satu yang cukup lumayan sih ya. Ini gue juga cek apa namanya bannya godek atau enggak. Bannya masih oke banget. Gue cobain juga motor ini suaranya masih halus, handlingnya juga
masih enak. Cuman ada satu ini cover CVT-nya men di bawah. Tuh, kalau kalian lihat tuh, cover CVT-nya patah dia. Cover CVT-nya patah. Nah ini sebenarnya nanti tinggal beliin covernya aja sih. Harga sekitar 600 ribuan kalau menurut gue sih. Masih tinggal ganti aja. Banyak gue lihat di marketplace juga banyak yang jual. Oke. Lainnya sih nggak ada men, dengan harga yang gue beli sih menurut gue worth it lah ya. Ini juga udah ditambahin apa sih namanya, crash bar gitu lah, crash bar apa sih ini namanya, gue lupa anjir. Jadi ngeblank gini. Nah kemarin ketika gue beli tuh yang paling pertama gue ganti itu adalah oli mesinnya. Oli mesinnya men, waktu pertama gue cek itu, ini kan kalau di X-Max kalian bisa lihat nih, jadi tinggal cek warnanya aja. Misalnya dia baru warnanya akan bening, kalau misalnya olinya udah lama banget itu bakalan hitam banget. Dan kemarin ketika gue ganti, gila men, udah kayak kecap asli, beneran kayak kecap, warnanya parah banget nih. Gue ganti kemarin, dari abis ngambil gue langsung ke bengkel di pinggir jalan gitu, random aja sih sebenarnya, gue ganti langsung karena kata orangnya juga olinya udah lama banget nggak diganti. Gue agak takut kena nanti mesinnya ya kan, tarikannya juga jadi berat banget kan pas gue cobain. Nah ketika gue udah ganti langsung beda banget nih tarikan motornya. Kemarin udah langsung ya seperti X-Max yang pernah gue cobain punya temen gue, udah lumayan enak lah. Paling nanti CVT-nya gue ganti, gue upgrade. Ya ini dia, masih oke sih menurut gue. Oke kita cek ya. Ini kalau kalian lihat nih, panel-panelnya juga masih berfungsi normal semua. Tuh kilometernya ada di 18.000 men, kilometernya men di 18.000. Gimana menurut kalian nih, worth it nggak 2018 kilometer 18.000? Kalau gue cobain sih masih enak. PR-nya cuma satu, klaksonnya mati. Gue nggak tahu kenapa klaksonnya mati. Ini baret ya kan, sebelah sini juga X-Max ya tuh udah pada pecah ya kan. Nanti mungkin gue ganti sekalian repaint, gue ganti. Asik sih. Seneng banget gue punya ini motor. Sekarang kita nyalain motornya. Nah, ini kalian bisa dengerin suara mesinnya ya. Masih stasioner, masih enak banget mesinnya. Semuanya masih standar, belum ada yang dimodifikasi mesinnya. Itu sih paling untuk pertama, tampilan aja, tampilan atau enggak mesin dulu. Ketika udah biasa lah gue kalau modifikasi itu tahapannya, gue modif dulu sampai enak gitu kan. Kalau emangnya nggak buru-buru ya gue modif dulu, ban gue ganti segala macam, shock mungkin akan gue ganti ya, karena ini masih standar semua. Ketika udah enak baru kita repaint, baru dipercantik gitu. Tapi ini aja udah cantik sih, udah keren banget, udah asik men. Wih, nyala. Oke. Oke, itu aja. Sekian aja review motor X-Max gua. Kita lihat bakalan kita apain lagi. See you guys on the next video. Mantap.